Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah. Perkara ini Allah rahasiakan semata-mata untuk dijadikan ujian bagi manusia. Tidak semua hal yang ada di dunia diketahui oleh manusia. Ada beberapa hal yang sesungguhnya hanya Allah dan beberapa orang yang terpilih yang mengetahuinya. Hal tersebut bisa terjadi karena semata-mata keterbatasan kemampuan manusia atau karena memang Allah sengaja tidak membukakannya pada makhluknya. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setidaknya ada 6 perkara yang Allah rahasiakan semata-mata untuk dijadikan ujian bagi manusia. Pertama, kezahiran dalam ketaatan makhluknya. Pertama adalah soal ketaatan dan keikhlasan manusia kepada Allah. Hal ini tidak dizahirkan semata-mata supaya manusia tidak kecewa atau bangga diri atas ibadah yang telah dilakukannya. Hikmahnya agar manusia bisa terus melakukan amalan tersebut sekalipun terdapat sedikit kecacatan ketika menjalankannya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Ikhlas ialah satu rahasia dalam rahasia-rahasiaku. Aku titipkan ia di dalam hati hamba-hamba yang aku mengasihinya." Riwayat Abu Hasan Al-Basri. Soal keikhlasan adalah urusan Allah. Oleh karena itu, manusia tidak bisa mengklaim dirinya telah ikhlas melakukan semua ibadah kepada Allah. Namun orang-orang yang ikhlas, biasanya ia tidak akan memperdulikan kata orang lain dan terus memperbaiki diri demi menggapai ridho Allah. Orang ikhlas akan takut amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah dan begitu mengharapkan keridhoannya. Ia juga tidak akan membalas kejahatan orang lain padanya, melainkan ia akan berbuat sebaliknya, yaitu kebaikan. Kedua, kemurkaan di atas perilaku maksiat umatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjukkan kemurkaannya kepada setiap makhluk, sekalipun ia berbuat maksiat. Allah tidak akan menarik kenikmatan yang diberikan kepada seseorang, sekalipun segala nikmat tersebut digunakan untuk maksiat. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Betapa baiknya Allah pada hambanya. Allah hanya meminta hambanya untuk segera bertaubat apabila telah melakukan dosa, sebelum Allah benar-benar tak lagi membendung amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberikannya jalan keluar bagi segala kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tak diduga-duga." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, merahasiakan namanya di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah merahasiakan namanya yang teragung dicantumkan dalam kitabnya. Maksudnya tidak lain supaya umatnya tidak hanya terpaku pada satu surat atau ayat yang di dalamnya terkandung namanya tersebut. Maka dengan begitu, kaum muslimin akan terus membaca, memahami, dan mendalami keseluruhan isi Al-Quran, bukannya membeda-bedakan. Keempat, datangnya malam Lailatul Qadar. Allah menyembunyikan datangnya malam tersebut agar kaum muslimin tidak beribadah banyak hanya pada malam tertentu saja, sedangkan di malam yang lainnya mereka bermaksiat atau malas-malasan. Dengan dirahasiakannya malam Lailatul Qadar ini dan hanya disebutkan indikasi-indikasinya saja, maka otomatis umat muslim akan mencarinya dengan memperbanyak ibadah di setiap malam Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena beriman serta bertujuan untuk mencari pahalanya,
maka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya yang telah lalu. Sekalipun Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, beliau tetap berusaha untuk mendapatkan malam 1000 bulan tersebut dan memaksimalkan di 10 malam terakhir Ramadan. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha dan berupaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya di malam-malam lainnya. Kelima, sholat umatnya yang terbaik. Hikmah dari disembunyikan hal tersebut tentu saja agar manusia senantiasa menjalankan ibadah sholatnya dengan tekun dan tidak mengingat lagi sholat yang dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Ketahuilah bahwa selain menjalankan rukun-rukun dalam sholat, terdapat beberapa hal yang akan membuat sholat kita diterima di hadapan Allah. Contohnya sebagai berikut. Pertama, ketika sholat merendahkan diri karena keagungan Allah. Kedua, tidak bersikap sombong kepada Allah. Ketiga, tidak berketerusan melakukan maksiat. Jikapun melakukan, segeralah untuk beristighfar, serta berharap bahwa Allah akan segera mengampuni dosanya. Keempat, menghabiskan waktu hidupnya di dunia untuk senantiasa berzikir dan berpikir atas keagungan Allah. Kelima, banyak mengasihi orang-orang yang miskin, musafir, dan wanita janda yang tengah ditimpa musibah. Perkara yang dirahasiakan Allah yang keenam adalah datangnya hari kiamat. Jika manusia mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka pasti mereka akan melakukan sesuatu yang berorientasi padanya. Jika diketahui bahwa kiamat masih jauh, maka manusia mungkin akan berleha-leha dan baru bertaubat ketika waktu kiamat sudah dekat. Sebaliknya, jika manusia mengetahui bahwa kiamat sudah dekat, maka mereka akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga karenanya tak ada lagi ujian yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.